Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ketatanegaraan Islam dalam mata kuliah fikih siasah. Di sini ada beberapa poin dalam materi saya, yakni yang pertama pemikiran politik kenegaraan Sunni, yang B pemikiran politik kenegaraan Syiah, dan terakhir C yaitu persamaan dan perbandingan pemikiran politik Sunni dan Syiah. Baiklah, yang pertama yakni pemikiran politik kenegaraan Sunni. Sebagai kelompok mayoritas pola pikir politik kaum Sunni biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Tidak jarang pula demikian pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan khalifah yang memerintahkan. Ibnu Taimiyah sebagaimana dijelaskan Iqbal telah merumuskan bahwa 60 tahun berada di bawah rezim penguasa zalim lebih baik daripada sehari hidup tanpa pemimpin. Munawir Sajali dalam bukunya Islam dan Tata Negara mengemukakan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Arabi dan Ibnu Taimiyah yang telah menyatakan dengan tegas bahwasannya kekuasaan kepada negara atau raja itu merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan disebutkan pula bahwa ketiga pemikir itu berpendirian bahwa khalifah itu adalah Ghazali, Allah Muqaddas atau suci, tidak dapat diganggu gugat. Ibnu Abi Rabi'ah mencari dasar lagi legitimasi keistimewaan hak-hak khalifah atas rakyatnya dalam ajaran agama, yaitu dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain berapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin jalannya hukum-hukum Tuhan. Sebagai konsekuensi dari kekuasaan kepala negara yang sakral, baik Ibnu Abi Rabi' Ibnu Taimiyah mengharamkan umat Islam untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara meskipun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah. Mawardi berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara agama dan rakyatnya atau adanya kontrak sosial. Dari pendapat Mawardi ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, yakni rakyat dan penguasa. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari Mawardi yakni menekankan kepatuhan terhadap kepala negara atau pemimpin yang telah terpilih. Kepatuhan ini tidak hanya kepada pemimpin yang adil, tetapi juga kepada pemimpin yang jahat. Ciri lain di dalam pemikiran politik golongan Sunni ini adalah penekanan mereka terhadap suku Quraisy kepada kepala negara, walaupun Ibnu Rabi tidak menyinggungnya secara tegas. Dan Muhammad Iqbal memasukkan pemikiran Muhammad Rashid Ridho yang hidup di masa modern yang masih menekankan suku Quraisy di dalam pemikiran politiknya. Namun sebagaimana disinggung Iqbal pula memasukkan pola pemikiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa syarat Quraisy bukanlah sebuah harga mati. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, B pemikiran politik kenegaraan Syiah. Sebelum merambah lebih jauh mengenai pemikiran politik Syiah, terasa tidak sah dan nyaman bila tidak mengetahui sejarah lahirnya kelompok ini. Mengenai kelahiran kelompok ini banyak sekali aneka ragamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Iqbal yang menyatakan bahwasannya lahirnya Syiah sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam percaturan politik Islam. Selanjutnya Munawir Sajali menyatakan titik awal dari lahirnya Syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Para
Para ahli menulis sejarah sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia Islam sebagai menganggap Syiah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansor di balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang dikenal dengan Dar al-Nadwa di Madinah. Dan lebih jauh dijelaskan, sebagian ahli sejarah menganggap Syiah lahir pada masa akhir Khalifah Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan dijelaskan dalam ensiklopedia itu lebih jauh menyatakan bahwasannya pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa At-Takim atau arbitrasi. Dan Abu Zahra memperkuat atas pendapat ini dengan mengatakan bahwasannya Syiah adalah mazhab politik pertama lahir dalam Islam. Mazhab mereka tampil pada akhir pemerintahan Utsman, kemudian tampil pada masa Ali. Pada perkembangan selanjutnya, aliran Syiah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte. Hal ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda di kalangan mereka mengenai sifat imam mas'um atau tidak, dan perbedaan di dalam menentukan pengganti imam. Kaum Syiah menetapkan bahwa seorang imam ada 4. Yang pertama yaitu harus maksum, yang artinya terpelihara salah, lupa, dan maksiat. Yang kedua, seorang imam boleh berbuat hal luar biasa dari adat kebiasaan. Yang ketiga, seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Yang terakhir ini, yang keempat, imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan. Tidak seperti kelompok Syiah lainnya, Syiah Zaidiyah tidak menganut paham dan teori imam bersembunyi. Bagi mereka, imam harus memimpin umat dan berasal dari keturunan Ali dan Fatimah. Syiah Zaidiyah tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi seorang imam. Nabi hanya menetapkan sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang imam yang hanya menggantikan beliau. Terjadinya pengutusan terhadap diri Ali oleh kaum Syiah sebagaimana dijelaskan oleh Suyuti merupakan tidak bisa lepas dari pendapat Khawarij yang mengafirkan Ali sejak peristiwa Tahkim. Tentunya untuk mengimbangi pernyataan dari kaum yang mereka anggap berseberangan dengan mereka ini, maka kelompok Syiah berbuat doktrin untuk mengimbangi hal tersebut, yaitu mengangkat dan memutuskan pada tingkat maksum dan mendoktrin bahwa ia telah ditetapkan melalui wasiat Nabi dengan iman yang untuk pengganti Nabi. Iqbal menulis secara sosiopolitik, berkembangnya doktrin Syiah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, imam-imam Syiah selain Ali bin Abi Thalib tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan mengerti permasalahan politik real. Ketika mereka melihat realistis politik tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman sebagaimana mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kemasyuman imam sebagai pemimpin yang ide. Kedua, sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syiah yang diketahui mereka didahulukannya, yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci. Hal ini terlihat pada salah satu kelompok yang mempunyai suatu paradigma, yakni Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Muhammad sendiri. Ketiga, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syiah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin Al-Mahdi Al-Muntazhar yang akan melepaskan mereka dari penderitaan. Dari sekian banyak kelompok di tubuh Syiah, Iqbal mengelompokkan golongan ini menjadi tiga aliran, yaitu yang pertama, moderat, umumnya memandang Ali sebagai manusia yang biasa, dapat menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, ekstrim, menempatkan Ali sebagai
seorang nabi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri. Bahkan ada yang menganggap Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Yang ketiga, di antara kedua kelompok di atas, Ali sebagai pewaris yang sah jabatan khalifah dan menuduh Abu Bakar dan Umar telah merebutnya dari tangan Ali, tidak memperlakukan Ali tidak seperti Nabi yang lebih utama dari Nabi Muhammad, apalagi penjelmaan Tuhan. C. Persamaan dan perbandingan pemikiran politik Sunni dan Syiah. Perubahan politik dalam bentuk tertentu berlangsung secara terus-menerus di setiap masyarakat dalam menanggapi berbagai kondisi internal dan eksternal yang terus berubah, yang meliputi berhubungan dengan sifat dan masyarakat lainnya, interaksi kelompok di masing-masing masyarakat, dan pergantian aktor secara berkesinambungan dengan surutnya generasi tua dan munculnya generasi baru. Dengan mendasar diri pada masyarakat yang dilibatkan ini, perubahan-perubahan politik cukup berarti dapat timbul dan diperkenalkannya suatu teknologi baru. Perdagangan atau perang, keberita istana, perubahan dinasti, tampilnya puncak kekuasaan raja yang tertentu atau tidak, atau mereka yang muncul karena pemimpin politik yang talentanya begitu hebat, gerakan-gerakan intelektual dan budaya, pasang surutnya kelompok-kelompok sosial, tentu termasuk para elit yang menunjukkan kepentingan sosial yang berbeda. Melihat pada hal ini, kita bisa menganalisa perubahan politik yang ada pada masa sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, gejolak politik menyebar di permukaan tentang pengganti kepemimpinan Nabi. Kemudian muslimin terpecah menjadi dua kelompok politik. Pertama, kelompok yang mendukung keputusan Sakifah yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, kelompok yang mendukung peristiwa Hadir Hum yang menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di antara sahabat yang termasuk kelompok kedua adalah Ammar bin Yasir, Miqdad bin Al-Aswad, dan Abu Dawud Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ibnu Taimiyah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abu Aid Al-Khudri, Huzaimah, Sajayatan, Abdullah bin Abbas, dan sebagainya. Dua kelompok politik ini yang selanjutnya disebut sebagai kelompok Sunni dan Syiah. Perbedaan antara Sunni dan Syiah terletak pada sumber kepemimpinan terkhusus penentuan pemimpin pasca Nabi wafat. Oleh karena itu, melihat perbedaan mendasar terletak pada sumber yang digunakan menurut Ija Sultana. Perbedaan politik Sunni dan Syiah terletak pada sumber kekuasaan. Kalangan Syiah memandang bahwa kekuasaan adalah hak yang ditentukan berdasarkan penunjukan. Dalam tradisi pemikiran Syiah berkembang teori tansih, yaitu bahwa kekuasaan telah ditentukan secara pasti oleh suatu dalil. Teori tansih menghasilkan sistem kewarisan wiratsah dalam sistem ketatanegaraan, dan lembaga politik yang menjalankan sistem tersebut bernama imamah. Sedangkan dalam perspektif Sunni, bahwa kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Kemudian dalam mekanisme pemilihan ditentukan dengan jalur musyawarah atau syura atau wilayah al-ahad yang kemudian membentuk lembaga politik, yaitu khilafah atau mulkiyah kerajaan. Mencermati perbedaan dalam pola dan sistem politik dari keduanya, terlebih dahulu kita mesti memahami pandangan dan argumentasi antara Sunni dan Syiah tentang konsep ketatanegaraan Islam. Pandangan dan argumentasi tentang sumber kepemimpinan yang membentuk konsep ketatanegaraan Islam, bahwa Syiah meyakini imamah tidak dianggap sebagai penegasan keimanan. Aspek kemutlakan konsep Syiah tentang imamah tersebut didasarkan pada asumsi bahwa syariat tidak akan berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak yang berfungsi memelihara serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni terhadap syariat itu. Kaum Syiah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah menunjuk Ali sebagai imam pertama sampai 12, yaitu Imam Mahdi. Menurut Said Mujtaba Musawilari, seorang ulama besar Syiah, menyatakan bahwa pada saat Rasulullah kembali dari haji wadaya ini bulan Zulhijjah hari ke-18 telah menetapkan pengganti dan penerusnya sesuai dengan perintah Tuhan. Hal tersebut berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman,
yang artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan kamu tidak menyampaikan amanahnya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 57. Ayat ini disampaikan ketika masuki lembah Qadir. Kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan pesan kepada Nabi harus segera mengumumkan pewaris atau penggantinya. Selanjutnya, kaum Syiah menyatakan tentang pengangkatan Ali sebagai pemimpin umat Islam pada saat khutbah Nabi di Qadir, yaitu tentang hadis Nabi yang terkenal dalam kalangan Syiah yang disebut hadis Salafalain, yang menjadi rujukan kaum Syiah agar berpedoman kepada keluarga Nabi atau ahli bait. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka berat, yaitu kitab Allah dan fitrah orang-orang pilihan dari keturunanmu. Nabi Muhammad SAW kemudian meneruskan khutbahnya yang panjang di hadapan kaum muslimin. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib untuk berdiri di samping Nabi, dan seraya memegang dan mengangkat tangan Ali. Nabi berkata, wahai manusia, siapa di antara orang-orang beriman itu yang lebih mulia? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui yang lebih baik. Beliau melanjutkan, siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya? Maka Ali menjawab, pemimpinnya. Maka Ali adalah pemimpinnya. Dalil di atas menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan kepemimpinan kaum Syiah berasal dari Tuhan, yang kemudian menyampaikannya kepada Nabi, dan demikian atas perintah Tuhan. Nabi menunjuk kepemimpinannya setelahnya kepada Ali untuk terus melanjutkan risalahnya. Berbeda dengan pandangan kaum Sunni terhadap konsep sumber kepemimpinan, terutama setelah Nabi Muhammad wafat, bahwa Nabi tidak pernah memberikan contoh pergantian pemimpin. Namun kalangan Sunni tetap sepakat bahwa pengangkatan kepemimpinan merupakan kewajiban berdasarkan akal dan syariat, seperti yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Menurut Muhammad Diadun Rais, sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari Rasul yang menunjukkan seseorang atau sebuah kelompok keluarga tertentu untuk mengemban jabatan kekhalifahan. Klaim-klaim seperti ini muncul setelah pertemuan dari Syekifah dari golongan Syiah secara fanatik atau loyal kepada Ali radhiyallahu anhu serta keturunannya. Kelompok Ahlul Sunnah atau Sunni sepakat bahwa jalan menuju kekhalifahan yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan khalifah dapat dicapai sumber kemuliaan oleh umat Islam yang diperlukan dengan prosedur kemaslahatan. Selain itu, kelompok Sunni berpegang kepada dalil-dalil dalam Al-Quran yang mewajibkan agar kaum muslimin memegang prinsip musyawarah agar terhindar dari kesewenangan. Adapun dalil yang mewajibkan kaum muslimin yaitu bermusyawarah, setidaknya ada dua ayat Al-Quran yang diberikan secara jelas. Itu yang pertama, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya engkau bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkannya diri dari kamu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sehingga Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dan ayat kedua ini, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka melupakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Surah ayat 38. Ayat di atas menunjukkan tentang legitimasi kepemimpinan dengan jalur musyawarah, baik dengan jalur pemilihan umum, dengan mekanisme al-walid akdi atau wilayah al-ahad. Kemudian kepemimpinan kaum Sunni tersebut pada kedaulatan Tuhan yang kemudian diserahkan kepada rakyat dengan jalur surah atau wilayah al-ahad, yang selanjutnya akan membentuk lembaga politik
yang disebutkan sebagai khilafah atau khilafiyah. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Baiklah, untuk kesimpulan ini, sebagai kelompok mayoritas pola pikir politik kaum muslimin biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran dari ahli politik sini cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Tidak jarang pula pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan beberapa yang memerintahkan. Bahwasanya Syiah lahir sebagai reaksi atau mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam percaturan atau perpolitikan politik Islam. Dan kita sudah mengatakan titik awal dari lahirnya Syiah dengan berawal dari tidak setujuan khalifah Abu Bakar dan kepentingan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wajibnya saya mohon maaf, saya akhiri. Kemudian shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi